15. Siap, berdiri, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, Pak Iwan akan mengabsen dulu. Hari ini ada yang masuk? Atau ada yang tidak masuk? Oke, baik ya. Pak Iwan absen dulu. Stefan Kurniawan, Suci Andini, Wahode Raihana. Oke, baik. Oke, sebelum kita mulai, marilah untuk pembiasaan kita baca surat-surat pendek. Oke, kita baca surat Al-Insyirah apa? Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Lalu untuk menambah rasa cinta tanah air kita atau rasa nasionalis kita, marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, kawan semuanya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari panduk ibuku. Baik, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, Pak Iwan mau nanya nih, ada yang pernah melihat orang meninggal? Nah, kalau orang yang meninggal bisa hidup lagi nggak? Bisa sholat nggak? Bisa zakat? Bisa puasa? Ya, pastinya kalau manusia itu sudah meninggal, maka seluruh amal ibadahnya akan terputus. Amal sholatnya terputus karena apa? Dia udah nggak bisa sholat lagi. Betul? Puasa, amal puasanya sama, akan terputus. Kenapa? Dia tidak bisa puasa lagi. Tapi
ada amalan-amalan, ada beberapa amalan, walaupun orang yang mengerjakannya sudah meninggal, tapi pahalanya masih mengalir. Seperti orang sudah tidak kerja, orang sudah tidak bekerja, tapi masih dapat gaji. Enak nggak? Kamu udah gak kerja, tapi dapat gaji terus. Enak nggak? Nah, materi kita pada saat ini akan membahas ya 3 amalan yang ya pahalanya terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Dan ya amalan tersebut termasuk amal soleh. Apa saja? Nah, hari ini kita akan belajar. Oke. Sebelumnya ya kita lihat dulu tujuan pembelajarannya apa nih? Nah, tujuan pembelajaran. Nah, melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat memahami arti dan isi kandungan hadis tentang amal soleh dengan benar. Yang kedua, melalui bimbingan guru, siswa dapat mendemonstrasikan hafalan hadis tentang amal soleh dengan tepat. Yang ketiga, ya, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat mengkomunikasikan isi kandungan hadis tentang amal soleh dengan benar. Nah, apa saja sih Pak? Ya, amalan-amalan yang walaupun orangnya telah meninggal, tapi pahalanya terus mengalir. Lihat gambar ini. Tuh. Apa aja tuh? Amal jadi, atau sedekah jadi. Yang kedua apa? Ilmu yang benar. Yang ketiga, anak yang mendoakan orang tua. Nah, ini adalah 3 amalan yang walaupun orang yang melakukannya sudah meninggal dunia, tapi pahalanya terus mengalir. Sampai kapan Pak? Sampai hari kiamat, sampai ya semua amal itu ketika amalnya masih dikerjakan oleh orang lain, maka pahalanya akan terus mengalir terus menerus. Oke, nah sekarang kita lihat hadisnya. Oke, Iwan baca bareng-bareng ya. Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal, maka terputuslah semua amal perbuatannya, kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat,
sudah mengetahui ya amalan apa saja walaupun orangnya sudah meninggal tapi pahalanya tetap mengalir. Enak kan kayak gitu? Ya. Orang-orang dulu contoh yang buat masjid ini atau mohon maaf orang-orang yang sudah bersedekah di sekolah ini walaupun beliau sudah meninggal dunia tapi selama masjid itu dibuat untuk sholat, sekolah ini untuk tempat pendidikan, tempat belajar, maka selama itu juga pahalanya akan mengalir kepada orang tersebut. Makanya banyak orang kalau ada pembangunan masjid itu lomba-lomba nyumbang. Kenapa? Mereka tahu walaupun mereka meninggal dunia nanti selama masjid itu digunakan untuk ibadah, selama sekolah itu ya untuk belajar, maka pahalanya akan terus mengalir. Nah, sekarang kita mencari tahu apa saja, apa sih yang disebut sedekah jariyah, apa yang dinamakan ilmu yang bermanfaat, apa yang dimaksud dengan anak soleh. Nah, lihat sini. Ini ada penjelasan singkat. Amal manusia terputus saat meninggal. Tadi kita bisa tahu. Karena kita sudah meninggal, otomatis kita sudah tidak bisa beraktivitas kan? Sholat sudah nggak bisa, zakat apalagi, puasa apalagi kan sudah meninggal. Ya. Nah, tapi nih ada 3 yang mengalir pahalanya seperti Dewan sebutkan. Oke. Terus nah, sedekah yang pertama adalah sedekah jariah. Apa sih sedekah jariah? Nah, sedekah jariah adalah sedekah. Ya, sedekah itu apa sih? Siapa itu? Apa artinya sedekah? Ya. Siapa itu artinya sedekah? Ya, sedekah itu berbagi, boleh atau memberikan sesuatu boleh kepada seseorang atau kepada siapapun, tapi apa? Manfaatnya terus digunakan oleh orang lain. Biasanya sedekah jariah itu biasanya berbentuk apa? Benda. Ya. Boleh juga berbentuk uang, tapi uangnya digunakan untuk apa? Membeli atau membangun suatu benda. Contohnya siapa? Pembangun masjid. Jadi Tuhan bilang itu. Ya. Walaupun orang yang nyumbangnya sudah meninggal, tetap dia mendapat pahala selama masjid itu dipakai untuk beribadah. Lagi sumur, menyumbang sumur. Dulu belum ada jet pump. Siapa yang punya kampung? Anda nggak ditanggi pakai pasir sumur timba? Itu kalau musim kering, biasanya sumur itu orang-orang pada ngambil semua di sumur. Itu jadi sedekah jariah juga. Karena bisa diambil manfaat. Contohnya apa nih? Menyumbang Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang mendengarkan Al-Quran, orang yang Al-Quran dapat pahala kebaikan dari Al-Quran. Yang selanjutnya, ilmu yang bermanfaat. Apa sih ilmu yang bermanfaat? Siapa yang tahu? Ya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan kepada orang lain dan terus orang lain itu digunakan atau mengamalkannya. Contoh, saya guru ngaji. Nama sebenarnya Tiara ya? Tania. Saya ngajarin. Tania, ya saya ngajarin Tania. Ini namanya alif ya Tania, ini ba, ini ta, ini sampai dia hafal huruf hijaiyah sampai dia ikut 6. Nah, ketika Tania mengamalkan itu, Tania ngajarin lagi sama murid yang lainnya. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Iwan ngajar Tania bisa ngajar ke temennya atau ke saudaranya, atau kalau udah punya anaknya. Walaupun nanti pengen udah meninggal, tetap pahalanya mengalir. Atau misalkan Bu Biba, Bu Ani ngajarkan kalian, kalau makan jangan berdiri ya. Kalau makan duduk. Kalau makan baca bismillah ya. Jangan langsung
Makanya kalau makan pakai tangan kanan ya, jangan tangan. Nah ini, misalkan nama kamu siapa nih? Asil kajian lagi, ya Haikal misalkan. Kalau makan tuh pakai tangan kanan. Itu apa? Bubiba dapat pahala, Asil juga dapat pahala. Haikal dapat pahala juga karena makannya pakai tangan kanan. Jadi kalau punya ilmu jangan pelit. Pak, dia mah nyontek dulu ke saya Pak, nyontek beda. Nyontek beda. Ya. Contoh nih, apa nih ilmu bermanfaat? Mengajarkan sholat atau mengaji, guru-guru ngaji. Itu paling besar itu. Kenapa? Yang diajarkan apa? Adalah amalan-amalan ibadah yang pokok, sholat, ngaji. Ya. Selama ilmu ngajinya dipakai oleh muridnya, maka selama itu juga pahalanya akan mengalir terus. Apalagi menulis buku agama. Oh, kalau kalian nanti jago jago pintar bikin buku, boleh. Contoh puasa. Oh, itu apa? Apa yang membatalkan puasa, rukun puasa. Seluruh dunia baca buku kalian tuh dan paham puasa karena buku kalian, maka pahalanya akan mengalir pada kalian. Terus memberi nasihat. Contoh, misalkan ada yang suka main game, ya sampai matanya burem gitu kan? Ya, kamu jangan main HP. Kenapa? HP itu pertama radiasinya bisa merusak retina mata. Lihat yang main HP pasti gini dulu, ya kan? Anak-anak sekarang coba lihat deh, masuk dulu bajunya kayak gitu. Apa? Radiasi matanya bahaya. Ya, jadi ilmu bermanfaat apa tuh? Ilmu yang diajarkan kepada orang lain dan terus digunakan. Terus selama ilmu itu digunakan, maka selama itu pula orang yang mengajarkan ilmunya mendapat pahala walaupun dia sudah meninggal dunia. Oke. Selanjutnya, anak yang soleh dan soleha. Siapa itu? Apa definisi anak yang soleh? Anak yang taat kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Ya, ingat doa anak sama pada orang tua kata Nabi la hijabah, tidak ada penghalang. Pak, kalau doanya Pak Ustaz sama doa anak lebih maju mana? Doanya kalau anaknya soleh. Ya. Makanya sahabat Nabi pernah berkata, ya Rasulullah, saya ingin berbuat baik sama orang tua saya, tapi orang tua saya sudah meninggal. Apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi, gampang, doakan orang tua. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana? Nah, ini kan setiap kita baca kan surat 2, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau satu orang, kalau itu banyak, Rabbana firlana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau satu orang shaghira, kalau banyak shaghira, shaghirun, shaghironi, shaghir. Jadi kalau banyaknya shaghir. Kalau sedikit satu shaghir. Ya. Jadi doakan, apalagi mohon maaf nih, orang tuanya sudah meninggal, ayahnya, ibunya, jangan bosan-bosan. Habis sholat 5 waktu, paling nggak bacain Fatihah. Karena Pak, salah satu waktu yang mustajab yang Allah kabulkan adalah ketika sholat 5 waktu. Baik. Oke. Lanjut. Oke, penutup. Ayo kita berusaha untuk apa? Bersedekah jariah, belajar dan mengajarkan ilmu, menjadi anak yang soleh. Agar apa? Agar pahala kita tidak terputus setelah wafat. Ingat loh, kematian tidak memandang umur. Oh, Pak, saya mau masuk kelas 5, Pak. Mati mah jauh, Pak. Bapaknya tuh udah tua. Itu. Harus kayak gitu. Ya, kenapa anak dalam kandungan aja bisa meninggal, apalagi yang sudah kayak kita, yang sudah lahir. Ya. Jadi, ya apa saja? 3
3 amalan yang mengalir padanya walaupun meninggal dunia. 1, sedekah jariah. Yang kedua, yang ketiga, yang soleh yang mendoakan orang. Oke, ya, baik. Sampai sini ada yang mau bertanya? Apa? Pak, kalau bangun kalau infak ke masjid bisa 1000 dapat pahala jariah apa enggak, Kak? Nih, dengerin. Ya, ini kata Allah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habban. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah sama juga infaknya 1000, Pak. Kata Allah itu ya seperti dia menanam satu pohon tumbuh 7 tangkai, ya. Nah, jadi misalkan kalau kalian infaknya 1000 nih, dari 1000 ini tumbuh 7 pohon, 7 tangkai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap tangkai itu ada 100 biji. Jadi kalau kamu berinfak 1000, berarti 1000 dikali 7 dikali 100. 1, 2, apa nih? Tambahin 2 ya. Ya, berarti berapa nih? 700 di sisi A. Tapi jangan 1000 juga kali. Mungkin 1000 aja, Pak. Ya, janganlah. Ya, tergantung kemampuan kalian. Ya, daripada tidak sama sekali, 1000 lebih baik. Gitu. Apalagi kalau 5.000, 10.000 atau misalnya 1 M, 1 miliar. Ya. Baik, ada lagi yang mau tanya sampai sini? Ya, Yasmin? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, untuk mengetahui sampai mana pemahaman kalian dalam materi ini, maka Taiwan akan memberikan tes sumatif atau latihan. Silakan dikerjakan. Ayo jangan berisik. Silakan dikerjakan. Baik, cukup. Silakan dimulaikan. Oke, baik. Sebelum Pak Iwan mengakhiri materi kita pada pembelajaran hari ini, siapa yang dapat mengambil kesimpulan tentang materi hadis amal soleh ini? Siapa yang bisa?
Ayo. Ayo. Gue bisa? Ingat jangan takut salah. Ya. Ya. Yang dapat mengambil kesimpulan ya. Ya. Ayo. Hah? Ayo. Ya, jangan malu. Ya, pertama, ya kita harus selalu mendoakan orang tua. Yang kedua, taat kepada Allah. Apalagi? Ya harus kita berbagi sama manusia. Lagi? Ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sudah punya ilmu, ya bagilah dengan sesama manusia. Baik, sampai sini ya kita sudahi pembelajaran kita. Sekarang dirapikan bukunya. Oke, ketua kelas dipersilakan. Doa. Oke, bersandar ya, silakan.